firman Tuhan disampaikan. Hari ini kalian ini dapat sebuah perbekalan yang wow banget harusnya. Oke. Ya, tetap dalam hadirat Tuhan. Waktu tadi disampaikan gini, kalau manusia dengan manusia saja, tolong disiapin slide-nya, itu aja powerful. Kalau saya punya perjanjian dengan kalian aja, ya anyway, saya ini, kalau yang belum tahu, nama saya Roy, ya, manggil kakak kayaknya kemudaan, manggil bapak kayaknya ketuaan, manggil om kayaknya nggak mungkin. Terserahlah kalian ya. Ya, dengerin. Saya ini kepala sekolah. Kalau ada satu orang jalan sama saya di jam pelajaran, ketika semua kelas lagi belajar, oke, kan nggak mungkin nih anak murid bisa bebas keliaran ya, betul ya. Tapi kalau anak ini jalan sama saya, yang namanya Budiman tadi ya, kita ganti Budiman tadi jadi seorang murid. Jam berapa aja, kemana aja, selama dia jalannya sama saya, nggak ada satu guru yang bisa menghentikan, betul? Nggak ada satu security yang bisa nyetop. Kenapa? Lagi jalan sama kepala sekolah. Kalau yang jalan sama kamu Tuhan, Raja di atas segala raja, iblis berani nyenggol nggak? Halo? Kesakitan, kelemahan, kegagalan bisa hentikan kamu nggak? Nggak bisa. Tadi Cikesia buat perjanjian nih sama anaknya. Itu aja powerful, dapat 5 juta. Apalagi kamu punya perjanjian, atau Tuhan deh yang bikin perjanjian sama kalian. Kalian minta apa aja? Name it, istilah. Oh, gaya. Lu minta apa aja? Termasuk semua yang gak mungkin buat hidup. Oke. So kelas ini saya berdoa kalian jangan apa ya? Jangan lewati setiap momen. Dan di kelas ini kalian dapat yang namanya perjanjian. Habis ini belajar sumpah, meterai. Oh, ini berat banget sejujurnya. Tapi ini termasuk buat yang melayani ya. Termasuk yang udah pelayanan nih, yang penari, yang WL, singer, mungkin bapak ibu guru yang ada di belakang, mentor-mentor, asir, siapapun, termasuk saya. Kita mau terus belajar, karena ini keren banget. Oke, kalau manusia aja bikin perjanjian sepowerful itu, apalagi Tuhan. Amin. Sementara firman Tuhan disampaikan, coba ngomong sama Tuhan di hati. Tuhan bikin satu perjanjian, satu aja, asal itu dari Tuhan. Keren banget. Nah, hari ini saya lanjutan gini. Boleh next slide. Saya nggak tahu kenapa gini. Di Alkitab tuh ada banyak banget perjanjian. Tapi ada satu yang saya pengen kalian tahu, ada sebuah janji di akhir zaman. Salah satu di akhir zaman. Dibilang gini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalian ada di akhir zaman? Betul ya? Ada perjanjian salah satu nih. Ketahuilah aku menyertai kamu. Tadi kalau disertai kepala sekolah aja udah keren, apalagi kalau disertai Tuhan. Setuju? Siapa yang pengen disertai Tuhan? Tinggi. Wah, lompat, terbang. Wah, supaya nggak ngantuk ya. Oke. Syaratnya nih, dengerin baik-baik. Syaratnya cuma satu. Karena itu, pergilah. Wah. Apa-apa? Pergilah. Oh, pergi. Sana, pergi. Oke. Karena itu pergi. Kata pergilah itu kata perintah. Nggak ada opsi. Nggak ada tawar-menawar. Kalau kamu mau disertai Tuhan, ini satu perjanjian. Ada banyak banget. Di akhir zaman ini Tuhan ngomong nih sama generasi muda. Sama kalian. Saya berdoa yang khotbah, yang mimpin KKR nggak cuma kita lagi. Satu saat kamu yang doain orang. Oke, amin. Ya, kalau biasanya orang tumpang tangan rebah, kalian lirik rebah. Wah, wah keren. Siapa yang mau? Ya,
Kalau biasanya masuk penyembahan, masuk 2 lagu baru hadirat Tuhan turun. Ini kalian baru mencet kunci C, jeng, hadirat Tuhan jebret gitu, rebah semua. Siapa yang mau? Dedi kayaknya mau ya, Ded. Mau deh, mau nih. Ini murid saya. Anyway, Cikes itu dulu murid saya. Serius, saya wali kelasnya. Ini wali kelas. Wali kelas waktu SMP kelas 9. Kalau Cikesia aja bisa jadi seperti itu. Sekarang kita bagi apa ya? Berbagi mesbah, partnership. Tahu nggak? Tuhan Yesus tuh mau bagi, nggak cuma panggung. Tuhan mau berbagi sama kalian. Siapa yang mau? Bener? So, ayo kita belajar lagi. Masih haus dan lapar? Oke. Ini saya ngulang dikit aja. Ada sebuah perjanjian bilang gini. Kalau kamu pergi, kamu akan disertai. Tapi kalau kamu diam aja, jangan harap penyertaan ini datang. Nah, saya ingat begini. Kira-kira 9 tahun yang lalu, wah, hari itu kita lagi berdoa buat bangsa-bangsa. Salah satu yang kita lakukan adalah bagi undi. Undian tahu ya? Masukin nama negara, taruh di wadah, kucuk, uing, dapat negara apa, dapat negara. Nah, waktu itu saya dapat satu negara yang saya nggak tahu ini di mana. Tahu-tahu yang saya tahu belakang di Afrika. Nama negaranya Chad, CHAD. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan masih ya? Itu negara di Afrika Utara, agak turun dikit. Afrika Utara di mana ya Pak? Habis ini belajar ya, semua belajar ya. Mau diutus ke bangsa-bangsa? Loh, nggak ada yang mau. Mau ya. Nah, hari itu saya belajar bahasa Inggris. Wah, kan ceritanya mau khotbah, kan kalau mau ngomong nggak mungkin cuma pakai bahasa Tarsan kan? Ya minimal ada bahasa lah. Nah, ini yang terjadi. Hari itu untuk nyampe ke semua negara perlu visa. Tahu visa ya? Surat izin masuk. Sampai minggu-minggu terakhir visanya nggak keluar. Dan kita nggak bisa berangkat ke sana. Waktu jalan terus, udah doa lah segala macam. Satu kali teman saya bilang begini, gue punya temen di negara tetangganya, wah, Uganda, wah, ada yang tahu Uganda? Nggak tahu lagi ya. Nih saya ngomong agak tinggi dikit ya, tapi saya pengen, ayo, kalau Tuhan bisa bawa kalian sampai ke level yang nggak mungkin buat hidupmu. Nah, hari itu teman saya ini bilangin, gue bantu lo, mau nggak? Gimana caranya? Ada teman gue di negara, kita ngomong udah tinggi banget, negara A, negara B, udah nggak ngomong RT RW lagi, wah. Terus saya bilang gini, gimana caranya? Lo bikin surat supaya kamu dibantuin nembus karena negaranya sebelahan. Ini udah kayak mikir RT sama kelurahan ya, deketan ya. Sebenarnya ini negara gede banget, luas banget, lebih luas dari total daratan di Indonesia, luas banget. Wow, luas banget. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba gini, Tuhan tuh ngomongin, jangan pakai cara itu. Kayak kamu gak percaya dengan cara. Oke. Terus saya nih gini, Tuhan, kalau engkau janji aku bisa nyampe ke sana, ini gak ada visa Tuhan. Buat sesuatu Tuhan. Terus Tuhan ingetin, bikin undian. Kalau memang kamu perlu bantuan dia, dan aku mau kamu lewat dia, aku akan lakukan. Tapi kalau enggak, jangan pakai bantuan manusia. Ini benar-benar gak ada kedubesnya di Indonesia, gak ada. Kedubes yang terdekat itu adanya di Jepang. Jauh, mahal banget. Oh, hari itu saya cuma bikin ini. Saya bikin kayak kocokan arisan. Saya bikin negara Chad, 1 biji. Saya linting ya. Sisanya negara Uganda. 10 atau 15 lintingan. Kira-kira kalau menurut teori probabilitas 1:15. Kalau dikocok-kocok yang paling besar kemungkinan muncul negara apa? Ya Uganda dong, karena dia lebih baik. Saya cuma bikin 1. Saya masukin ke wadah, kocok. Kalau yang keluar negara Uganda, berarti saya harus minta bantuan. Tapi kalau negara Chad yang cuma 1 doang yang saya bikin, 14 yang lainnya Uganda semua, maka artinya saya harus jalan dengan Tuhan. Oke, kocok-kocok, tahu apa yang terjadi? Bener, yang keluar Chad, pleng. Tahu nggak ada visa, nggak ada kedubes, saya nggak tahu
Saya cuma bilang, Tuhan, kau janji kan, kau menyertai aku. Ini perjanjian Tuhan. Bayaran saya cuma apa? Kocok arisan. Cuma gitu doang. Tahu apa yang terjadi? 3 hari sebelum berangkat, sebelum limit mau berangkat, belum pesan tiket, belum apa-apa, 3 hari, orang yang saya hubungi lewat Facebook, dulu pakainya Facebook, tiba-tiba dia email saya jam 4 pagi. Jam berapa? Karena kita beda 6 jam lebih. Jadi jam 11 malam di sana, jam 4 pagi di sini. Saya bangun pagi, saya buka, dia email saya. Dia bilang gini, brother, saya terjemahin ya, takutnya pada nggak ngerti ya. Kamu saya kasih surat. Surat ini bukan visa memang, tapi kamu cukup tunjukkan ini ke semua imigrasi, kamu pasti akan dikasih lewat. Wah, saya teriak, yes. Saya ngadep sama pemimpin saya. Ditanya lagi, ini kan bukan visa. Betul, bukan visa. Tapi dia bilang, dijamin. Oke, singkat cerita tahu apa yang terjadi? Saya nyampe ke sana. Bener nyampe di negara orang. Saya kan belajar bahasa Inggris ya. Nyampe sana tahu nggak bahasanya yang dipakai apa? Hah, bahasa Sunda? Bukan bahasa Sunda. Bahasa Perancis. Yang saya ingat sampai sekarang adalah merci beaucoup, thank you very much. Itu doang yang saya ingat sampai detik ini. Sisanya gue nggak tahu. Ngomong dia pakai ini, tahu nggak? Sebelum jadi gini, kalian tahu ya orang Afrika kan mantep banget ya. Kalau kamu nggak kenal semuanya mirip lah ya. Kalau senyum giginya paling putih ya. So ini bukan bermaksud apa. Tapi saya ini nggak hafal mukanya. Itu aneh. Waktu saya transit di satu negara, dibilang buka Facebooknya karena nggak ada wifi di negara itu. Saya berhenti di pas transit di airport, saya cuma screenshot fotonya, simpen di handphone. Nyampe di negara yang saya tuju, saya cuma tunjukin ke petugas imigrasi, I cannot speak French. Gitu, wah. Nih orangnya nih. Oke, ikut saya keluar. Lihat semua yang jemput, mukanya kan sama semua kan. Wah, tapi saya bilang, saya punya ini. Singkat cerita, saya ketemu orang yang jemput saya, dan kita lanjutkan pelayanan, dan sisanya adalah histori, lawatan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu begini. Kalau Tuhan yang janji, apa yang paling gak mungkin buat kalian. Amin. Yang paling gak mungkin cuma modal kocokan arisan. Tuhan sediakan. Kalau Tuhan bisa buat saya, buat Cikesia, nyampe bahkan ke bangsa-bangsa, Tuhan mau buat itu sama kalian juga. Amin. Ada yang dari Papua nggak di sini? Ada. Oh enggak. Yang berangkat dari Papua, dari luar pulau, ada nggak? Yang dari naik kapal laut ada nggak? Oh banyak. Wah. Dari Kupang ya dan sebagainya. Saya nggak tahu deh. Dengerin baik-baik. Kalau Tuhan buat kalian nyampe di sini, kira-kira Tuhan main-main nggak sama kalian? Kira-kira Tuhan iseng nggak? Nggak. So kalau Tuhan nggak iseng sama kalian, please serius. Saya mau bicara tentang sumpah. Next. Oke. Tadi ada yang namanya janji. Sekarang ada yang namanya sumpah. Siapa yang pernah suka buat gini? Asli sumpah deh gua. Siapa yang sering ngomong kayak gitu? Nih tangannya begini nih. Sumpah disumpah. Swear, zaman dulu tuh swear gitu. Ya. Tangannya 2 jari. Sumpah gua nggak bohong. Ya pernah ya kayak gitu ya. Ada nggak yang sumpah jarinya 3? Sumpah atau pakai kelingking? Nggak ada ya, pakainya begini ya. Swear. Bener, gua nggak bohong gitu. Kenapa? Supaya orang yang kamu janjiin ini percaya gitu aja kan. Simple as that. Udah gitu aja. Kalau belum keluar kata-kata gini, sumpah, kayaknya kalian nggak yakin sama dia orang, betul? Bener kan? Nah, Tuhan tuh kurang lebihnya mirip lah. Nah, waktu saya berdoa, Tuhan sumpah tuh apa sih? Nah, siapa di sini? Saya kasih contohnya begini aja nih. Ini karena Roy pernah ngalamin. Saya pernah nyicil atau kredit motor. Atau siapa di sini yang pernah cicil handphone? Ada ya, kurang lebih lah. Nah, biasanya di form persetujuan ada tulisan begini, siapa penjaminmu? Nah, ini dia masalahnya. Seringkali orang yang pinjem online, ya ini jangan ditiru ya. Dia kadang-kadang nyebut nama siapa aja jadi penjamin. Jadi kalau dia nggak bayar, yang ditelepon siapa?
yang menjaminnya kan. Pernah nggak kalian digituin? Tolong hubungi temanmu atas nama A karena dia minjem uang belum balik-balik, namamu jadi penjamin. Oh, ini saya pernah berapa kali. Saya nggak bahas pinjaman online-nya ya, tapi saya bahas gini. Waktu saya mau tanda tangan perjanjian, sebelum perusahaan motor leasing ini menyetujui perjanjian yang saya buat dengan dia, dia tanya, penjaminmu siapa? Biasanya kalau nggak orang tua atau kakak atau orang yang lebih punya power lah, penjamin. Oke, yang namanya penjamin lebih kuat atau lebih lemah dari yang dijamin? Angkat tangan. Ada yang tahu? Pasti lebih kuat, betul ya? Oke, saya punya cerita. Satu kali ada salah satu anak di sekolah ini buat sebuah masalah. Masalahnya adalah, nggak enak sih disebutin ya, tapi saya sebutin aja lah ya. Masalahnya dia ketahuan mencuri tas ibu-ibu di rumah sakit. Wah, di parkiran rumah sakit. Anak ini ditanya, kamu sekolahnya di mana? Udah ditangkap nih sama polisi. Disebutlah nama sekolah ini yang sangat ajaib. Tahu nggak, polisi-polisi di sekitaran ini udah cukup kenal nama saya. Karena apa? Kalau setiap kali ngurus izin, nama saya masuk terus. Oh, pasti yang kepala sekolahnya si ini ya, Pak Roy. Dia diem aja, telepon saya. Selamat siang, dengan Bapak Roy. Iya betul Pak, kami dari kepolisian sektor planet Mars. Oke, wah jauh, agak jauh ya. Nah dekat-dekat sini jauh. Apakah Bapak kenal dengan nama si A? Dalam hati saya, pasti ada masalah ini. Yes, kenal. Sudika, nggak ada Sudika. Bapak bisa datang ke kantor saya sekarang. Ini anak kami tangkap karena begini. Oke Pak, saya akan datang. Yang bikin masalah siapa? Oh no, si A itu ya, si Budiman tadi ya. Oh Budiman B ya, berarti bukan A. Yang bikin masalah dia. Ini anak nggak ada perjanjian apa-apa sama saya. Kalau kamu ketangkep polisi, lo aman. Ada Pak Roy yang akan jamin kamu. Nggak ada perjanjian. Yang dia cuma punya satu doang. Anak sekolah Mahanaim, udah gitu aja. Nah Mahanaim ini punya perjanjian banyak banget. Dan salah satu itu polisi kenal saya. Pak ini anak Mahanaim dia. Kalau dia anak sekolah lain kagak nelpon saya. Ngerti ya? Karena anak ini anak sekolah Mahanaim ya, tolong diatur sedemikian rupa ya live-nya. Ditelepon saya, ya saya datang. Bukan saya nggak tahu nih anak bikin masalah apa. Karena dia bikin masalah, dia karena masih di bawah umur. Nah, saya kong kali kong nih sama polisi. Pak, biarin dulu Pak malam. Semalaman dia di situ, biar dia jerak. Oke siap Pak. Wah. Tapi saya kasihan. Saya datang malam-malam ke selnya, ke kantor polisi. Tahu nggak, hari itu ternyata satu sel itu lagi ada beberapa orang penjahat ya, buat kriminal yang lagi ditahan di sel. Teriak gini, masukin ke sini, biarin dia rasa. Ini anak ini sengaja selnya dipisahin karena masih anak di bawah umur. Dia ketakutan. Pak, tolong Pak. Singkat cerita, polisinya bilang gini, Pak, ini gimana? Mau dilepas atau enggak? Loh polisinya gitu. Kalau mau dilepas, bapak penjaminnya. Yang buat salah siapa? Tuh anak ya, si Budiman tadi ya. Mohon maaf yang namanya Budiman. Ya, kalau ada kesamaan nama, tokoh, waktu, perilaku, tidak disengaja. Ya, oke. Yang buat salah si Budiman. Yang jamin saya. Nggak ada perjanjian apa-apa sebenarnya. Hanya karena dia anak sekolah Mahanaim dan polisinya kenal saya. Singkat cerita malam itu dia pulang. Saya bilang sama anak ini, nah ini kesempatan. Hai Budiman, yang rajin menabung dan tidak sombong. Kamu bisa keluar dari sel ini karena saya. Wow, gaya. Serius. Supaya dia bikin jerak gitu. Saya. So, kita buat perjanjian. Sekali lagi kamu buat masalah ini, gua nggak mau jamin lu. Iya pak. Singkat cerita anak ini bebas. Karena ada
Dia perlu tahu nggak hubungan saya dengan polisi kayak apa? Nggak perlu. Dia tahu nggak kalau saya ini sangat dekat dengan polisi? Nggak tahu. Yang dia tahu, dia cuma nyebut, kamu anak mana? Anak Mahanaim. Dan polisinya tahu, oke, Mahanaim, saya kenal bapak ini. Singkat cerita, lepas dia dari, karena ada yang menja. Nah, sumpah itu begitu anak-anak. Kalau Tuhan bersumpah, tadi waktu kalian doa dan sebagainya, tiba-tiba di hati gini, Tuhan bilang gini, kasih tahu sama mereka, ini hari-hari ini itu yang datang lebih banyak, 99,99% itu datangnya dari pihak Tuhan. Oke? Tuhan mau kasih banyak buat kalian. Dia bersumpah. Dia bersumpah. Satu kali Abraham dapat janji ceritanya. Abraham, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Oke. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Semua orang yang memberkati kamu akan aku berkati, dan yang ngutuk kamu akan aku kutuk. Amin. Jalan nih Abraham dengan Tuhan. Sampai sekian tahun Abraham tunggu, nggak jadi, belum dapat anak dan sebagainya. Oke. Satu kali Abraham akhirnya punya anak, namanya Ishak. Kalian tahu ya Ishak ya, anak perjanjian yang tadi diceritakan. Tuhan udah ngasih Ishak. Tuhan iseng lagi, kasih anakmu. Nah, waktu Abraham menyerahkan Ishak, dan di momen Abraham mau bunuh Ishak, kalian tahu ceritanya ya. Oke. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop, aku tahu hatimu, dan mulai hari ini kata Tuhan, aku bersumpah bahwa keturunanmu benar-benar akan seperti bintang di langit. Kamu akan sangat diberkati, kamu akan sangat besar. Lihat ya. Dari yang namanya janji, Tuhan bilang, aku bersumpah, aku yang jamin. Kalau Tuhan yang jamin, ada polisi yang bisa nahan? Tidak ada. Ada iblis dari neraka jahanam yang bisa gangguin kamu? Tidak ada. Ada malaikat yang jatuh berulang-ulang, ya, yang bisa bikin kamu hanyut habis? Nggak ada. Yang sumpah siapa? Tuh, Tuhan bilang ini siapa yang namanya? Namamu siapa nak? Zefanya. Aku bersumpah kata Tuhan. Kamu akan jadi pembawa lawatan, menyembuhkan orang sakit. Aku yang bersumpah. Swear gitu. Percaya nggak? Amin. Oke, saya nggak tahu nanti Tuhan akan datangin kalian, sumpahnya apa sama kalian. Tapi dia bilang, aku yang bersumpah, aku yang jamin. Kalau manusia bersumpah, dia perlu menyatakan dirinya lebih tinggi, lebih kuat daripada orang itu. Tapi Tuhan, biasanya gini, kalau orang bersumpah tuh gini. Swear, demi, pernah kayak gitu nggak? Masih ingat gak? Saya nggak tahu kalian ini generasi kapan ya. Kalau zaman saya itu gitu, demi, sampai berlutut, demi apa aja? Demi bapak gua gitu, demi emak gua, demi Tuhan gitu ya. Sering kayak gitu ya. Aduh, demi Tuhan. Kenapa pakai nama demi Tuhan? Karena sesungguhnya dia nggak benar-benar bisa melakukan yang dia sumpahin sih sebenarnya. Sampai Tuhan ngomong, kalau kamu jangan pernah bersumpah demi apapun di langit dan di bumi. Karena nggak ada satupun yang sanggup melakukan apa yang dia sumpahkan atau yang dia janjikan. Tapi kok Tuhan bilang gini, aku bersumpah. Karena Tuhan bersumpah udah nggak demi yang lain, demi dirinya sendiri. Dia udah yang paling tinggi. Kan nggak lucu ya, Tuhan bersumpah gini, Tuhan Yesus gini, Zefanya, Yesus ngomong, aku bersumpah demi Tuhan. Lah dia Tuhan sendiri. Ya kan udah gak mungkin lagi. Udah paling top. Kalau saya yang bersumpah, kalian bisa ragu sama saya. Tapi kalau Tuhan yang bersumpah, aman. Pasti dijawab. Pasti. Pas. Kalau Tuhan bilang, aku bersumpah, keluargamu akan dipulihkan. Gak usah takut, pasti jadi. Aku bersumpah kamu akan pergi
membawa lawatan ke ujung bumi. Dia yang bersumpah, dia yang tanggung jawab. Amin. Siapa yang mau terima sumpahnya Tuhan? Kalian gak perlu sumpah sama Tuhan, Tuhan yang bersumpah sama kalian. Itu kerennya. Oke, ini jam berapa ini? Wah. Yang ketiga, oke, meterai. Nah, oke, kita masuk di bagian-bagian terakhir. Tadi pertama belajar tentang apa? Perjan. Yang kedua apa? Oke. Kalau Tuhan udah kasih sumpah, wah tuh keren banget. Sampai kamu nih ngerasa gini loh, Tuhan bersumpah buat kamu, maka hidupmu pasti dijamin. Nah yang ketiga ini bicara tentang meterai. Waktu saya tanya Tuhan meterai itu apa ya, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong yang keren banget. Oke, di situ dikatakan gini, meterainya adalah tanda pengenal. Tanda apa? Oke, semua pegang ID card. Semua yang pakai ID card ini tidak mungkin tidak dikasih makan, betul? Kenapa? Ada tanda. Waktu Tuhan jelasin ini ayatnya bilang ini, 2 Timotius 2:19 bilang, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Kalau Tuhan kasih dasar itu teguh, firm, kokoh, dan meterainya, lihat, ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oke. Meterainya adalah Tuhan mengenal kamu dan saya. Nah pertanyaannya kan begini, Tuhan kira-kira kenal kalian gak? Kenal lah, amin. Amin. Siapa yang percaya kamu dikenal Tuhan? Kalau yang ragu-ragu, mau gak kalian dikenal Tuhan? Mau ya? Kalau Tuhan kenal kalian, itu model kayak tadi loh. Kayak tadi, saya gak terlalu ngerti ini anak, tapi cuma karena disebut anak Mahanaim, polisinya kenal saya urus lepas tuh. Cuma karena dia dikenali sebagai anak sekolah Mahanaim. Kalau kamu tahu kamu punya tanda pengenal, meterai itu membuat kamu bisa masuk ke pintu manapun ya yang sesuai, dan kamu bisa minta makan, bisa nginep di sini, bisa masuk session, betul? Nah kalau misalnya sekolah Mahanaim nih, atau di kantor-kantor atau di sini, semua guru tuh punya ID card. Semua yang punya ID card bisa masuk kemana aja di gedung ini. Bahkan kalaupun kamu name tag-nya tulisannya next generation, next gen gitu, kamu nyebrang ke gedung sana, tetap kok bisa dilayani. Kenapa? Karena kamu peserta retret. Shine, let's shine, 1, 2, 3, betul gak? Hanya modal apa? Kalau ini name tag-mu jatuh, diambil sama tukang gojek di luar. Tukang gojeknya datang ke sini, dia kalungin ID card-nya. Kira-kira dia bisa masuk gak? Bisa loh, bisa. Cuma memang agak diragukan. Tukang gojek kan usianya pasti agak lebih. Ya Gojek, nyebut nama merek ya. Oke. Atau siapapun deh, selama dia nemu ID card, dia pakai, dia bisa masuk. Jadi sebenarnya meterai itu adalah gini, semua janji, semua sumpah itu disahkan ada meterai Tuhan. Karena meterai Tuhan membuat kamu sah, punya hak. Oke? Jadi waktu kalian buat di Tuhan, engkau yang berjanji bahwa aku akan dipulihkan, disembuhkan, jadi pembawa lawatan dan sebagainya. Bukankah meterainya waktu engkau menebus aku sehingga aku jadi milik kepunyaanmu? 1 Yohanes 5 ayat 4, coba bisa ditampilin gak? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ya. Ini meterainya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang lahir dari Allah? Saya dan kalian. Amin. Amin. Siapa di sini yang Oke, semua yang terima perjanjian sumpah dan meterai fokus ke depan. Alkitab bilang begini, ayat 5. Dibilang apa? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus? Oke, saya mau tanya sama kalian. Kalian yakin gak kalian milik Tuhan?
Taunya dari mana? Jangan sosok kenal. Halo? Waktu Yesus mati buat kamu, darahnya jadi meterai. Oke? Tadi dibilang gini, perjanjian darah itu gratis. Yes, lu gratis, saya gratis. Yesus nggak gratis, men. Yesus bayar. Oke? Yang gratis siapa? Kita. Tapi nggak ada yang gratis sebenarnya. Yesus buat kamu dan saya nikmati yang gratis. Yang bayar siapa? Sama nih. Waktu kamu menikmati retret ini nih, makan gratis, nginep gratis, semua gratis. Kira-kira emang gratis? Ada yang bayar siapa? Kalian gak perlu tahu lah siapa yang bayar. Itu cukup buat kalian bisa. Cuma modal apa? Daftar di link itu tadi ya. Kadang-kadang ada yang daftar on the spot juga, diterima, dikasih name tag. Kadang kita gak kenal siapa kalian, tapi waktu kalian pakai meterainya, jebret, wah, semua session kamu berhak menerimanya. Siapa yang mau? Siapa yang mau terima janji Tuhan? Apa aja janji Tuhan dalam hidup dia mau kasih. Nah, sebenarnya ada meterai itu ada banyak sebenarnya. Saya singkat aja ya, saya singkat. Nanti PPT-nya boleh minta. Oke, ada 7, minimal ada 7 meterai. Oke, ada 7 ID card. Kalau kamu punya ID card ini, maka kamu bisa masuk ke retret, makan gratis, ikutin session gratis. Oke. Tapi kalau kamu dapat ID card yang lain, misalnya masuk ke gedung mana gitu ya di luar sana, maka kamu bisa akses ke sana. Ya, kalau kalian ke gedung-gedung bertingkat ya di Jakarta, di kota-kota besar, buat kamu masuk ke lantai manapun itu ada kartunya, ID cardnya. Supaya kamu bisa dapat ID card, kamu ditanya kamu siapa, tujuanmu apa dan sebagainya. Rada ribet kan ya. Tapi waktu kamu terima ID cardnya, kamu bisa masuk kemana aja. Oke, itu sebabnya tanda pengenalnya ada banyak. Oke, next slide. Nah, saya mau ajarin begini. Ini semua, saya tahu ada beberapa yang udah pernah tahu dan belajar, tapi seringkali kamu nggak aktivasi. Oke, sama kayak gini. Kalau kamu punya kartu ATM, kamu mau ngambil duit di ATM-mu, kamu harus pencet apa? Pencet PIN, betul? Kalau nggak pencet PIN, lo mau pakai jurus kuda makan bakwan, nggak bakal keluar tuh duit. Betul nggak? Nih bisa masukin. Masuk ke ATM ya, semua tahu ATM ya? Set. Please enter your card. Oke, masuk nih. Enter your password. Terus kalian gini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Password masuk. Ya nggak bisa lah, ya perlu pencet. Oke, kecuali ada faktor ilahi lah ya. Oke, kalau kamu nggak masukin nggak bakal keluar. Oke, kamu masukin passwordnya. Begitu kamu masukin salah passwordnya, kira-kira apa yang terjadi? Ditolak. Nah sama nih, semua meterai, semua perjanjian, kalau kamu nggak aktifkan, nggak ada gunanya juga buat kalian. So pesan saya dari semua yang nanti kalian terima, jangan ada yang cuma ngendon. Ngendon itu apa ya? Diem di dirimu tapi kamu nggak aktivasi. Semua perlu diaktivasi, oke? Mau? Yang pasif nggak dapat apa-apa. Kata kuncinya aktif. Nah, 7 meterai ini dengan singkat. Nanti kalian boleh dengerin khotbah yang ada di YouTube BMN, ya. Itu banyak khotbah tentang meterai, aktif. Belajar lagi. Oke, yang pertama, ada yang namanya meterai penangguhan. Namanya menangguhkan. Penangguhan itu artinya menahan, menangguhkan. Menahan. Apa yang harus ditahan hari-hari ini? Kira-kira yang perlu kamu tahan apa? Semua yang jelek, betul? Kalau yang baik perlu ditahan nggak? Ya enggak lah. Kalau perlu cepet-cepet. Oke? Nah, meterai ini kamu aktifkannya dengan cara apa? Semua meterai kamu aktifkan dengan cara apa? Dengan cara declare. Amsal berkata gini, mati dan hidup dikuasai oleh Oke, semua punya lidah?
Punya? Yakin? Ada yang knockdown? Copot pasang, ada nggak? Nggak ada ya. Semua punya? Bisa ngomong? Oke. Aktifkannya dengan cara ini minimal. Kamu ngomong. Deklarasi. Nah, meterai yang pertama itu menahan yang jahat. Apa yang kita perlu tahan hari-hari ini? Kalau kalian masih ingat, beberapa waktu lalu ada banyak pernyataan berkata gini, nanti masuk 2023 akan ada resesi, akan ada kegelapan, akan ada bencana, wah segala macam cuaca ekstrim. Tugasmu aktifkan ini. Kemarin dengar ada bencana di Cianjur, ada bencana di Bali, ada angin ribut di mana, ada tsunami. Selama kamu punya meterai ini, kamu bisa tahan. Waktu kamu angkat identitasmu, maka iblis tahu bahwa kamu punya hak menahannya. Oke? Jadi caranya gimana? Ngomongnya. Dalam nama Yesus, saya aktifkan meterai penangguhan, menahan semua bencana, semua yang jahat, semua kegelapan, apa aja yang jahat bisa kamu tahan. Yang jahat loh ya, jangan yang baik ya. Oke? Jangan begini ya, besok mau ulangan, belum belajar, aku aktifkan meterai penangguhan, gak boleh ulangan dulu ya, jangan begitu. Lu yang belajar ya, nahan dulu ya, kecuali Tuhan nyuruh kamu ya, aku aktifkan meterai penangguhan. Hari ini gak boleh ujian dulu, tertangguhkan ya, boleh sih boleh ya. Tapi tolong gunakan meterai ini sesuai dengan tujuan yang sesuai lah ya. Oke? Sir, boleh gak aku angkat meterai penangguhan, menahan semua yang menagih hutang saya? Ya boleh-boleh aja sih ya, coba aktifin aja ya. Pokoknya yang jahat ya ditangguhkan. Yang kedua, meterai apa? Cinta. Nah, cinta ini begini, masalahnya kalian ini ada di zaman gempuran dunia drama Korea. Oke? Saya punya anak umur 6 mau 7 tahun. Tiap hari, hampir tiap hari ngelihatnya adalah make up. Loh, dari umur 4-3 tahun tuh dia udah tahu bedain cowok ganteng sama cowok yang gak ganteng. Cintanya terhadap yang begituan gak tahu siapa yang ngajarin. Saya gak pernah ngajarin. Nah, ada sekian banyak generasi yang cintamu ini gampang korup istilahnya, gampang geser. Nah, Tuhan mau kasih meterai yang buat kamu ini gak gampang korup lagi. Mau? Ya, gak gampang baperan. Ya, gak gampang jatuh hati sama pria ganteng atau wanita cantik. Amin. Amin. Kayaknya gak rela gitu ya. Jatuh cinta sama wanita atau pria pilihan Tuhan, itu keren. Kalau Tuhan yang milih, jaminan everlasting. Wow. Mau. Ini ada yang senyum-senyum gitu ya. Kayaknya nuduh saya nih. Enggak nuduh. Oke? Katakan begini, Tuhan, aku aktifkan meterai cinta. Supaya apa? Cinta saya sama Tuhan enggak habis. Saya tetap menyala-nyala, enggak gampang padam, enggak pernah padam, enggak on off, enggak gampang kabur-kaburan. Kalau diperhatiin sama Cikes datang, kalau nggak diperhatiin kabur, enggak kayak gitu. Amin. Kalau diperhatiin sama pemimpin datang, kalau nggak diperhatiin nggak mau, nggak kayak gitu. Amin. Oke, gimana cara ngaktifinnya? Gampang, ngomong aja. Dalam nama Yesus, aku aktifkan meterai cinta. Aku punya hati yang bergelora seumur hidup sampai selamanya. Wah, next. Kita cepat aja. Habis ini kita akan doa ya. Meterai semesta begini. Ini kurang lebih kayak gini. Gunanya untuk kamu bisa mengendalikan alam semesta. Misalnya nih, ada angin ribut nih, kamu bisa gini, diam. Keren nggak? Misalnya nih, ada mobil tronton truk gitu gede gitu mau nabrak gitu. Saat ini, dalam nama Yesus, berhenti. Oh, berhenti. Siapa yang mau punya meterai semesta? Ya, bahkan yang bisa kamu kendalikan tuh malaikat jelek loh. Malaikat jelek, malaikat jatuh, apapun namanya. Berapa waktu lalu saya ini nonton bioskop, ada trailer film apa saya lupa, nyebelin banget, tentang seorang malaikat jatuh. Wah, ini kurang ajar nih, namanya saya nggak mau jemput lah. Ini orang dikendalikan oleh malaikat jatuh.
Waktu saya, namanya nonton nggak sengaja ada trailer. Saya bilang dalam nggak bisa. Selama ada saya di sini, lu tetap di tempatmu, ya, tempatmu sampai gua diangkat di awan-awan, baru lo boleh keluar. Ini meterai. Kalau kamu punya ini malaikat ini ada banyak banget, ya. Tapi kamu dan saya dikasih otoritas. Dengerin ya, gitu. Saya punya meterai. Saya ini bukan bekas ya. Saya adalah tamatan, retret, bahtera, light shine, 1, 2, 3. Malaikat jatuh, diam di tempatmu, dalam nama Yesus. Amin. Jadi ya, ini ID jangan dibuang ya. Ini ada senjata perjanjiannya loh, gitu. Oke? Yang keempat, meterai keputusan perang. Nah, perang ini apa? Alkitab bilang gini, kita ini punya peperangan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan si jelek-jelek tadi. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu punya meterai ini, kamu bisa menang di semua peperanganmu. Amin. Peperangan apa aja? Ya. Dan Tuhan mau kasih sama kalian. Cukup ngomong begini, dalam nama Yesus, dengan iman aku aktifkan meterai keputusan perang. Yang kelima, meterai Ruang Maha Kudus. Siapa di sini yang ada susah kalau nyembah Tuhan tuh agak susah ngalamin Tuhan. Dengan meterai ini kamu bisa bilang, Tuhan, aku aktifkan meterai Ruang Maha Kudus supaya aku punya akses, free akses, ketemu Tuhan face to face. Nah, ini ada ID card saya nih, judulnya All Access. Wah. All Access ini membuat saya bisa kemana aja. Wah. Ruang Maha Kudus. Kalau kamu aktifkan meterai, kamu bisa ngalamin Tuhan. Tuhan, waktu di retret ada meterai Ruang Maha Kudus. Aku mau aktifkan supaya aku bisa ketemu Engkau day by day. Gak cuma WL, gak cuma pengkhotbah yang di depan, gak cuma orang-orang yang ada di YouTube gitu. Tapi aku mau ketemu Engkau face to face. Dan tiba-tiba Tuhan hadir di hidupmu face to face. Waktu kamu nyembah, gak perlu lagu banyak-banyak, satu lagu, tiba-tiba engkau bisa dibawa masuk ngalami Tuhan. Siapa yang mau? Mau semua? Amin. Meterai perjanjian. Oke, kalau meterai perjanjian kurang lebih sama kayak tadi. Waktu kamu terima ini, maka perjanjian apapun yang pernah kamu terima itu diaktifkan dalam hidup. Dan terakhir, meterai ketujuh, penetapan legal. Kurang lebih begini penetapan legal. Kamu dan saya diberi otoritas menetapkan suatu keputusan atas bangsa ini. Tahun depan akan ada pemilihan presiden, betul? Kan ada pemilu. Bulan Desember kemarin ada Piala Dunia. Percaya nggak percaya, beberapa anak-anak SMK Mahan yang pernah dengar saya bilang begini, yang juara dunia tahun ini adalah Argentina. Jadi tuh Argentina. Sok-sokan nih cocokologi ya, terserah kalian ya. Saya nggak pakai meterai itu. Karena sebenarnya saya sukanya sama salah satu ya, cuma karena dia agak-agak error gitu ya, butuh pemulihan ya. Ya dia agak-agak ngelawan otoritasnya gitu. Yang tahu-tahu lah ya. Tapi ya sekali lagi gini, tahun depan kita bisa menentukan siapa presiden yang naik. Amin. Kita bisa menentukan gubernur siapa yang naik di provinsi kita. Amin. Keputusan apapun, bahkan gini, kamu bisa menetapkan wali kelasmu siapa yang mau jadi wali kelasmu. Kamu bisa menentukan saya mau kuliah di mana. Wah, keren nggak? Keren nggak? Siapa yang mau? Ada berapa meterai? Yang satu apa? Lupa. Meterai apa? Coba. Quick recap. Yang pertama adalah meterai penangguhan. Yang kedua, meterai cinta. Ketiga, meterai semesta. Keempat, keputusan perang. Kelima, Ruang Maha Kudus. Keenam, perjanjian. Terakhir, penetapan legal. Legal itu bicara artinya keputusan, peraturan, undang-undang, apapun. Kalau kalian dikasih modal 7 ini, kalian akan menjadi the next Avengers. Amin. Kalian gak butuh Iron Man. Kalian gak butuh Cikes sama Kojos. Kenapa? Kamulah the next Cikes sama Kojos. Amin.
Amin, siapa mau? Yang mau bangkit berdiri di tempatmu.